Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang adab terhadap tetangga, berarti kita berbicara tentang adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pasti kita ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Diriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang berbeda, dan lafaz yang satu dengan lafaz yang lain saling menerangkan bahwa di antara lafaznya berbunyi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya, jangan mengganggu tetangganya. Satu lafaz menyatakan hendaklah memuliakan tetangganya, satu lafaz menyatakan bahwasanya hendaklah jangan mengganggu tetangganya. Maka yang kedua ini, ucapan Rasulullah ini khusus masalah tetangga yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fi hadzal hadits amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mu'minin bi ikramil jar. Hadis ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memuliakan tetangganya.
memberikan hak-hak mereka, tidak menyakiti dan tidak mengganggu tetangganya. An-nahyu an adal jar. Fa amma adal jar fa muharram. Maka hukum mengganggu tetangga, menyakiti tetangga hukumnya haram. Fa innal adha bighairi haqqin muharram likulli ahad. Kata Ibnu Rajab, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain atau membolimi orang lain, muharram, hukumnya haram untuk pada siapapun, apalagi tetangga. Artinya masalah mengganggu itu haram hukumnya kepada siapapun. Tetapi kata beliau, fi haqqil jar huwa ashad. Tetapi terhadap tetangga lebih haram lagi. Ashadda tahriman. Sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah ditanya tentang dosa besar yang paling besar. Ayyu dhanbi a'zam? Kata Nabi, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Dia yang menciptakan kamu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi? Qal an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu, karena takut miskin. Tsumma ay? Kemudian apa? Qala an tuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Lihat kalimat ketiga. Kesyirikan jelas dosa yang paling besar. Yang kedua juga membunuh. Apalagi yang dibunuh anak sendiri karena takut miskin. Baru lahir sudah dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Hadza a'dhamudz dzunub, sebesar-besar dosa. Tetapi yang ketiga, yang berkait dengan pembahasan kita, antuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kita bertanya, zina itu jelek. Fahisyatun, perkara yang fuhsh. Kepada siapapun, bersama siapapun. Tapi kenapa disebut oleh Nabi tentang tetangga? Jawabannya ada dalam riwayat dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana pendapatmu tentang zina? Kata para sahabat, haramun, haramahullahu wa rasuluh. Haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, iya, haramun ila yaumil qiyamah. Tetapi antaznir rajul bi'ashri niswatin aisar min an yazni bimra'ati jarih. Tetapi ingat, kata Nabi, seorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada seorang yang berzina dengan istri tetangganya sendiri. Mengapa? Karena dia bukan menjaga, melindungi tetangganya dan keluarganya, justru merusak. Karena dia tidak memberikan hakul jiwar, tidak memberikan hak tetangga yang harusnya menjaga, malah dia merusak pagar makan tanaman. Hidup bertetangga adalah hidup dengan saling menjaga, saling menghormati, saling membantu. Ini hidup bertetangga. Maka dikatakan oleh Nabi dalam kalimat tadi, engkau berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian bertanya lagi, fama taquluna fis sariqah? Bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Dijawab haram. Haramahullahu wa rasuluh. Fayya haramun. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, iya. Tetapi engkau mencuri dari 10 rumah lebih ringan daripada engkau mencuri dari tetanggamu sendiri. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Karena orang yang mencuri dari tetangganya, dia memiliki 2 dosa. Dosa pertama, dosa mencuri. Dosa yang kedua, dia membuat tetangganya tidak aman. Membikin tetangganya tidak tentram. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.
Sahabat terkejut. Rasulullah SAW menyatakan dengan sumpah, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak tentram karenanya. Orang yang tetangganya merasa terganggu, tidak tenang karenanya, karena dia. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan disebutkan pula riwayatnya oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan lain-lain. Dengan lafaz yang lain diriwayatkan oleh Muslim juga dalam sahihnya. An Abi Shuraih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman karena dia, tidak tentram karena dia. Yang tadi riwayat Bukhari, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sedangkan yang ini dalam riwayat Muslim disebutkan dengan kalimat la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman karena dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada perkara yang kecil dalam agama. Semua perkara dalam agama perkara penting, sehingga jangan dilupakan bahwa agama ini mengajarkan untuk bersikap baik pada tetangga, untuk menjaga hak tetangga, untuk memuliakan tetangga, untuk tidak mengganggu tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, si fulana perempuan salat malamnya rajin, siang harinya berpuasa, tetapi lidahnya selalu mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, salitah, lidahnya jelek, ucapannya menyakiti tetangga. Kata Nabi, la khaira fiha, la khaira fiha, hiya finnar. Enggak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka. Padahal diceritakan bagaimana salat malamnya, diceritakan puasa siangnya. Ya Rasulullah, tetapi si fulana fasallal maktubah, dia hanya salat yang wajib-wajibnya saja, dan berpuasa bulan Ramadannya saja. Wa tatasaddaq bil athwar, dia bersedekah dengan apa yang dia punya. Wa laysa laha ghairuh, dan dia enggak punya yang lain selain itu. Ini enggak punya ibadah yang besar. Hanya saja orang ini enggak pernah menyakiti tetangganya. Mulutnya enggak pernah menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia dalam jannah. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dikatakan wala tu'di bilisaniha jiraniha, bahwa orang ini ya Rasulullah tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Bagaimana? Hiya fil jannah, dia dalam jannah. Pernah kita singgung bahwa yang namanya ibadah ada yang sifatnya untuk pribadi, ada yang sifatnya untuk manusia. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang untuk manusia. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Atau Nabi menyatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga masalah puasa di siang hari, puasa sunnah untuk dirinya sendiri, qiyamul lail untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tetangga ternyata menyakiti. La khaira fiha, hiya finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rijaluhu thiqat, walaupun memang bukan Bukhari dan Muslim riwayatnya, tetapi disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Hakim
Dan juga Bukhari meriwayatkan hanya saja bukan di dalam kitab sahihnya, tetapi di dalam Adabul Mufrad. Dan Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dan menyatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Kisah tadi, kisah wanita tadi yang sholat malam, puasa di siang hari, puasa sunnah, ternyata menyakiti tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada kebaikan padanya. Hiya finnar. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak tingkah laku. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Aqidah, tauhid, usul, prinsip-prinsip agama sebagai motornya yang ada dalam hati seseorang mukmin untuk mendorong dia beramal saleh, untuk mendorong dia untuk beramal dengan amal-amal yang baik. Sedangkan amal-amal yang baik adalah akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Imam Hakim mengeluarkan hadis, meriwayatkan dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, menceritakan ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tetangganya. Ya Rasulullah, tetanggaku begini dan begitu, aku merasa terganggu ila akhir. Kata Nabi, itrah mata'aka fit tariq. Keluarkan barang-barangmu dari rumahmu, taruh tengah jalan. Dituruti, dilakukan. Faja'ala an-nas yamurruna bihi fayal'anunahu. Maka manusia melewati dan bertanya, ada apa denganmu? Tetanggaku menyakiti aku akan pindah. Setiap lewat, orang bertanya, ada apa denganmu? Tetanggaku. Maka tetangga ini dilaknati oleh semua orang yang lewat. Sampai tetangganya datangnya, Rasulullah, malaqitu minan nas. Apa yang aku temui dari manusia? Semua manusia melaknat aku, menyalahkan aku. Fa inni la a'ud. Kata Nabi SAW, sungguh engkau telah dilaknat sebelum engkau dilaknat oleh mereka. Karena engkau mengganggu tetanggamu. Sesungguhnya engkau telah dilaknat oleh Allah sebelum ini, sebelum mereka melaknatmu. Karena engkau telah mengganggu tetanggamu. Maka orang itu menyatakan, ya Rasulullah, inni la a'ud. Sungguh aku tidak akan mengulanginya. Inni la a'ud, aku tidak akan mengulanginya. Maka disuruh oleh Nabi, kembalikan barang-barang ke rumah. Selesai. Tidak lagi berani dia mengganggu tetangganya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud secara maknanya. Juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, faqad la'anaka Allah qabla dhalik. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian pentingnya masalah tetangga. Karena tetangga itu orang yang terdekat dengan kita. Kalau rumahmu terbakar, siapa yang pertama datang kepadamu? Tetanggamu. Yang lain di luar sana, mungkin kerabatmu, mungkin orang yang kau cintai, jauh tempatnya. Yang pertama mengetahui musibah yang menimpamu, tetanggamu. Yang pertama membawa air untukmu, untuk memadamkan api di rumahmu, tetanggamu. Bukan orang lain. Seharusnya tetangga dengan tetangga yang lainnya harus saling menjaga. Muslim dengan muslim punya hak. Muslim dengan muslim yang merupakan tetangga punya hak. Dua hak. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Qala, dikatakan, amma ikramul jar. Masih kita nukil dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Adapun memuliakan tetangga, bersikap baik pada mereka, memberikan bantuan pada mereka, hadiah kepada mereka, ini diperintahkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Wal jar dzil qurba, tetangga. Wal jaril junubi, dan tetangga di sebelahmu. Was sahibi bil janb, dan teman di sampingmu. Wabnis sabil, dan juga yang dalam perjalanan.
Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang di bawah kepemilikanmu, budak-budak hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan bangga diri. Disebutkan berapa hak oleh Allah SWT. Pertama, diperintahkan secara umum, wa'budullaha, beribadalah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dirincikan oleh Allah, ibadah. Ada yang sifatnya hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada yang sifatnya mahdoh, murni, berkait dengan Allah, salat, puasa, haji dan seterusnya. Tetapi ada ibadah yang berkait dengan manusia. Allah sebutkan satu persatu di dalam ayat ini. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbakti. Wabidil qurba, dan kepada kerabat dekat hendaklah berbuat ihsan. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin hendaklah berbuat baik. Baru kemudian yang kelima disebutkan oleh Allah tentang tetangga. Dan tetangga Allah rincikan, tidak hanya satu tetangga. Perhatikan ayatnya. Pertama, wal jaridil qurba, tetangga yang dekat denganmu. Kedua, al jaril junubi, tetangga yang di sebelahmu. Yang ketiga, wasahib bil janbi, teman yang ada di sebelahmu. Dirincikan, karena tetangga itu tidak hanya rumah dengan rumah. Termasuk dalam perjalananmu, ada bersama seseorang temanmu, itu juga tetangga. Berjalan berdua atau bertiga, kemudian kamu buka bekalmu sendiri, makan sendiri. Ada nggak punya adab? Temanmu ini sahib bil janbi, itu disebutkan oleh Allah. Wasahib bil janbi, teman seperjalananmu, itu juga tetangga. Di bus, di kendaraan umum, duduk makan di sebelahnya nggak ditawarin sama sekali. Pak, silakan Pak. Adab diajarkan dalam Islam. Islam adalah agama yang mulia, agama yang mengajarkan tetangga yang akhlak yang sangat luhur, mengajarkan akhlak yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Tidak hanya tetangga rumah dengan rumah, tapi sekian bentuk tetangga. Bahkan dimasukkan pula dalam tafsirnya, yang namanya tetangga juga adalah istri di sebelahmu, tetangga di ranjangmu. Jangan dilupakan. Pakaikanlah kepada mereka seperti yang kau pakai. Berikanlah makan seperti yang kau makan. Haknya mereka para istri yang hidup di sebelahmu. Hidup di sebelahmu. Itu juga tafsir sahib bil jan, teman di sebelahmu. Maka ayat ini menyebutkan beberapa bentuk-bentuk ihsan. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Karena merekalah yang menyebabkan keberadaan kita. Maka walaupun kedua orang tua kita kafir, na'udzubillah, terus kita dakwahi, tidak mau dia berubah, Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sahibhuma, pergaulilah di dunia dengan baik. Dengan kafir. Ya Rasulullah, orang tuaku begini dan begitu. Dijawab oleh ayat, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan ayat yang turun. Apa ayat yang turun? Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajakmu kepada kesyirikan, kekafiran, jangan turuti. Ini agama. Tidak bisa taat pada siapapun dalam meninggalkan agama. Tetapi diakhiri ayat ini dengan kalimat wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah di dunia dengan baik. Yang biasa kamu beri makan dia, terus beri makan dia. Yang biasa kamu kirimkan beras kepadanya, kirimkan beras kepadanya.
Yang biasa kamu gendong dia ke kamar mandi, gendong dia ke kamar mandi. Walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir. Ibnu Jubair menyembelih seekor kambing untuk sedekah. Berkata pada budaknya, bagikan daging ini kepada tetangga-tetangga. Dan mulailah dari tetanggamu yang Yahudi. Orang itu kaget. Ya Ibnu Jubair, Yahudi? Yang Yahudi ini? Naam. Mulai dari dia, karena dia tetangga yang terdekat. Kalau mereka kafir hanya punya hak tetangga. Kalau mereka muslim, hak tetangga dan hak keislaman. Kalau mereka ternyata kerabat, punya hak tetangga, hak keislaman, dan hak sebagai kerabat dekat. Sehingga disebutkan oleh para ulama, seperti dalam Musnad Al-Bazzar, membawakan hadis al-jiranu thalatha. Tetangga itu 3 jenis. Jarun lahu haqqun wahid. Tetangga yang punya 1 hak. Wa jarun lahu haqqan. Dan tetangga yang punya 2 hak. Dan tetangga yang memiliki 3 hak. Dijawab oleh beliau atau diteruskan, fa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajarun musyrik kafir. Tetangga yang memiliki 1 hak saja, yaitu tetangga yang kafir musyrik. Mereka punya 1 hak, hak tetangga. La rahimalahu. Dia kafir, tidak punya hubungan kerabat sama sekali. Maka lahu haqqul jiwar. Hanya memiliki hak tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun yang memiliki 2 hak, fajarun muslim. Tetangga yang muslim memiliki 2 hak. Hakul Islam wa hakul jiwa. Hak keislaman dan hak tetangga. Wa ammal ladzi lahu 3 huquq, adapun yang memiliki 3 hak adalah jarun muslimun du rahimin. Seorang tetangga muslim punya hubungan kerabat lagi, masih famili kita sendiri, maka dia memiliki 3 hak. Hak pertama hak keislaman, hak 2 hak tetangga, hak ketiga hak hubungan kekerabatan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dinukil riwayat ini bukan hanya oleh Al-Bazzar, juga oleh Abu Nuaim fil Hilyah dengan jalan yang hasan dari Hasan Al-Basri, dari Jabir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kalaupun hadis ini mauquf, hanya sampai sahabat saja, sudah cukup. Ini nasihat sahabat, bahwasanya tetangga itu memiliki 3 jenis. Atau pahit-pahitnya hadis ini dhaif, paling tidak ini ucapan Al-Bazzar dan ucapan Abu Nuaim fil Hilyah, ucapan para ulama, bahwa tetangga itu ada 3 macam. Ada yang memiliki 1 hak, ada yang memiliki 2 hak, ada yang memiliki 3 hak. Karena memang masing-masingnya memiliki dalil-dalil lain di dalam hadis-hadis lain. Hak muslim sekian banyak. Hakul muslim ala muslimi sittun. Hak muslim dengan muslim lainnya ada sekian. Masalah kerabat, bahkan dalam Al-Quran, wa ulul arhami aula bil ma'ruf. Kerabat yang memiliki hubungan, dan hubungan kekerabatan, aula bil ma'ruf, kata Allah, lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kamu ingin sedekah kepada orang miskin, fuqara, di antara fuqara ini ada 1-2 kerabatmu, maka dia lebih utama untuk kamu bantu. Dia miskin dan dia keluargamu sendiri, kerabatmu sendiri. Kamu bantu dia, kamu lebih bertanggung jawab terhadapnya daripada orang lain. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Aqrabun kerabat. Sedangkan tetangga sudah sedang kita bahas. Hak-hak mereka yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna li jaraini." Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi? Kepada siapa aku berikan hadiah ini?
Cukupnya hanya untuk satu orang saja. Kata Nabi, ila aqrabihima baban minka. Ila aqrabihima minka atau minki baban. Kepada yang lebih dekat pintunya. Ini tetangga di kiri, ini tetangga di kanan. Pintunya yang ini sebelah sana, yang ini pintunya sebelah sini, sebelah kita. Maka yang pintunya lebih dekat, itu yang diberi. Rasulullah SAW menyebut tentang hak mereka. Dan kalau diurutkan siapa yang lebih utama, yang lebih dekat pintunya. Kalau bisa memberikan dua-duanya, wa bihi wa ni'mah. Kalau bisa memberikan kepada yang lebih jauh lagi, wa bihi wa ni'mah. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau terbatas, berikan kepada yang terdekat pintunya. Hadis di dalam Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih. Berkata sekelompok dari salaf, bahwa yang namanya jiwar arba'una baban. Para ulama salaf menyatakan bahwa yang namanya tetangga adalah 40 rumah. Wa qila mustadarun arba'ina daran min kulli janib. Dikatakan pula berputar sekelilingnya, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Itu tetangga. Di dalam riwayat-riwayat yang lemah mursalnya Zuhri, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW menyebutkan tentang tetangganya, bahwa Nabi menyatakan, sampaikan pada mereka, ala inna arba'ina jaran jar. Ketahuilah bahwa 40 rumah itu adalah tetanggamu. Tetapi barakallahu fikum, hadis ini disebutkan kelemahannya, tetapi ucapan salaf tadi banyak riwayatnya. Ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para ulama, bahwasanya mereka adalah 40 rumah. Imam Ahmad juga pernah ditanya bahwa kalau dia memasak periuk, bagaimana? Siapa yang harus atau yang berhak untuk diberi? Dikatakan nahwu 30 atau 40 nafsan. Yani annahum sukkan ma'ahu fid dar. Qal, kata Imam Ahmad, mulai dari dirimu dan keluargamu, dan siapa yang merupakan tanggung jawabmu, kemudian berikan yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat, secukupnya. Yang tidak harus semuanya, tapi yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat Isya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة tentang ikramul jar. Kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang memuliakan tetangga, tidak menyakiti tetangga, yaitu dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan lafaz yang kedua berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terus menerus Jibril membisikkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi apa yang kita miliki. Karena terus-menerusnya mewasiatkan tentang tetangga. Karena mazala Jibril yusini bil jar. Karena Jibril terus mewasiatkan tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Demikian pula diriwayatkan tentang bentuk-bentuk ihsan. Apa ihsan pada tetangga? Di antaranya diriwayatkan dalam Musnad dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "La yashba'ul mu'min duna jarihi." Tidak boleh seorang mukmin kenyang dalam keadaan tetangganya lapar. Disebutkan pula dalam riwayat yang lebih sahih yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin yang dia kenyang dalam keadaan tetangganya lapar. Atau dalam riwayat lain disebutkan ma'amana man bata syab'anan wa jaruhu tawiya. Tidak beriman seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar. Ini khonifuddin a'azakumullah. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bentuk ihsan kepada tetangga. Memperhatikan keadaan mereka. Kalau mereka kelaparan, kekurangan, maka tetangga yang terdekat yang paling bertanggung jawab untuk menolong mereka, membantu untuk meringankan beban mereka. Di dalam Musnad dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, beliau memberitakan bahwa nanti awwalu khasmain yaumal qiyamah jarani. Pertama pertikaian terjadi nanti di hari kiamat antar tetangga. Tentunya di hari kiamat ada khasm, ada pertikaian. Artinya pertikaian yang ini menyalahkan yang sana, sana menyalahkan yang sini. Yang satu mengadukan kepada Allah, ya Allah si fulan begini, ya Allah si fulan begitu, ya Allah aku dizalimi, ya Allah aku terlantarkan dan seterusnya. Ini namanya khasm. Terjadi yaumul qiyamah. Kata Nabi SAW, awwalu khasmin, pertikaian yang pertama terjadi antar tetangga. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa bentuknya setiap orang akan menuntut tetangganya yang tidak memberikan haknya. Ya Allah, tetanggaku, aku begini dia membiarkan aku. Ya Allah, tetanggaku, aku tidak tahu, dia tidak memberitahu aku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sebagaimana dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari meriwayatkan pula, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumil qiyamah. Betapa banyak nanti orang-orang, tetangga-tetangga yang menuntut tetangganya. Nanti yaumil qiyamah banyak tetangga yang menuntut tetangganya pada hari kiamat. Fayaqul, kemudian berkata, ya Rabbi, hadza aqlagha babahu duni famana'a ma'rufah. Ya Allah, dia menutup pintunya dariku. Dia menahan kebaikan-kebaikannya dariku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka yang selamat dari tuntutan tetangga
adalah mereka yang telah memberikan hak tetangga, tidak mengganggu mereka, membuat mereka tentram, membuat mereka tenang, dan membantu ketika mereka kekurangan. Tetapi yang selain itu, ya wailah, celaka engkau. Akan terjadi nanti tuntutan-tuntutan yaumul qiyamah. Dan khasam yang pertama, bahkan pertikaian pertama nanti terjadi yaumul qiyamah antar tetangga. Atha al-Khurasani meriwayatkan dan menafsirkan atau menerangkan apa yang disebut ihsan kepada tetangga. Kata beliau, walaupun beliau meriwayatkan dengan riwayat, tetapi karena riwayatnya tidak sampai kepada Nabi SAW atau tidak marfu' dan dikatakan lemah, bahkan munkar kalau dirafakkan kepada Nabi, maka paling tidak ini ucapan dan tafsir dari Atha al-Khurasani. Apa tafsir beliau? Qala man aghlaqa babahu duna jarihi, siapa yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya, maksud menutup pintu rumahnya tidak mau membantu, tidak mau menolong. Makhafatan ala ahlihi wa malih, karena khawatir pada keluarganya dan anak-anaknya, falaysa bimu'min, maka dia bukan orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Walaysa bimu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang kedua, tidak termasuk orang beriman yang tetangganya tidak aman karenanya. Atadri ma haqqul jar? Masih kata Atha al-Khurasani, tahukah kalian apa hak tetangga? Dirijikan oleh beliau rahimahullah. Hak tetangga adalah idasta'anaka a'inhu. Kalau mereka minta tolong kepadamu, tolong dia. Tolong dia, bantu dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah anak-anak yatim, sampai Allah katakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa yamna'unal ma'un? Tidak mau membantu meminjamkan barang-barang. Pinjam panci, pinjam piring. Itu yamna'unal ma'un. Tidak mau membantu orang lain dengan barang-barang yang berguna, dengan sesuatu yang bermanfaat. Sampai sekecil ini dibahas di dalam Islam. Kembali kepada ucapan Atha al-Khurasani. Allah rahimahullah, kalau minta tolong kepadamu, tolonglah dia. Kalau meminjam kepadamu, pinjamilah dia. Kalau dia membutuhkan, bantulah dia. Kalau dia sakit, tengoklah dia. Kalau dia tertimpa atau mendapatkan kebaikan, berikan selamat kepadanya. Enggak pakai ongkos, enggak pakai tenaga. Selamat ya Pak, alhamdulillah. Anak yang mana yang kemarin nikah Pak? Walaupun kamu enggak diundang, kamu ucapkan selamat kepadanya. Dia gembira, kamu ikut gembira bersamanya. Jangan kaku, beku, seakan-akan buta tuli bisu. Lewat di depan tangganya, seakan-akan gak ada manusia di sini. Siapa? Assalamualaikum. Baik Pak, sehat. Kemarin yang dikasih apa? Anak keberapa? Selamat ya Pak, alhamdulillah. Qala idza asabathu khaira hanna'tahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, ucapkan selamat. Wa idza asabathu musibatun azaitahu. Kalau ternyata dia mendapatkan musibah, kamu bertakziah, ikut belasungkawa. Perkara-perkara masalah dunia, bukan masalah agama. Mereka merayakan hari Kristen, kemudian kamu mengucapkan selamat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi mereka mendapatkan keberhasilan atau mereka mendapatkan masalah dunia, kamu ucapkan selamat padanya. Wa idza mata taba'ta janazatahu. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya. Wala tastatil alaihi bil bina, dan jangan engkau membuat bangunan yang tinggi di sebelahnya yang menghalangi cahayanya, menghalangi udaranya kecuali dengan izinnya. Pak, kita mau bikin tembok di sini.
Maaf ya, jendela bapak tertutup bagaimana? Minta keridhaannya. Masih kata Atha al-Khurasani, fatahjub anhu ar-rih illa bi'idnih. Kalau engkau mau bangun bangunan yang tinggi menutupi mereka atau menutupi angin mereka, matahari mereka, sampaikan pada mereka, minta izinnya. Wala tu'dhihi biqutari rihi qidrik, dan jangan ganggu dia dengan asap periukmu, dengan asap periukmu, kecuali engkau berikan kepadanya semangkuk untuknya. Wow, masakannya mengganggu, tetapi tidak datang masakannya, tidak dikirim, itu menyakiti tetangga. Apalagi dikirim gambarnya lewat WA, sedep kan? Nggak dikirim. Fahadha mengganggu. Hadha mengganggu. Wa in ishtaraita fakihatan, masih ucapan Atha al-Khurasani, kalau engkau membeli buah-buahan, fahdilahu, bagikan, berikan untuknya, untuk tetanggamu. Kalau engkau tidak mampu atau tidak bisa memberikannya, maka kamu bawa dengan sembunyi-sembunyi. Karena khawatir mereka melihat, tapi mereka tidak ikut makan. Itu. Jangan dibuka dengan indahnya tetangganya, kepala sampai belok dia ngelihat kamu membawa buah-buahan, tetapi tidak diberi. Itu mengganggu. Beri mereka, atau kalau tidak, tutup. Jangan terlihat oleh mereka. Fa'adkhilha sirran, bawalah, kata beliau, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau dengan tertutup. Dan jangan sampai anakmu membawa keluar, masih ucapan beliau. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Jangan sampai anakmu keluar membawa buah dan kemudian mengiming-imingi tetanggamu atau tetangga anak tetangga. Nih saya punya buah. Panggil anaknya. Jangan. Nih, kasih temanmu. Enggak boleh seperti itu besok-besok ya. Ini adab. Ini akhlak Islam yang diajarkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula diriwayatkan dari Atha juga, dari Al-Hasan, dari Jabir secara marfu'. Qala adna haqqil jiwar an la tu'dhi. Paling sedikit dari hak tetangga yang kamu harus lakukan, paling sedikit ini, minimalnya adalah jangan mengganggu mereka. Titik. Kamu enggak bisa memberi, kamu enggak bisa membantu, paling tidak jangan ganggu mereka. Wala tu'dhi jaraka biqitari qidrik illa an taqdaha lahu minha. Juga jangan ganggu dengan bau masakanmu kecuali kamu berikan pada mereka. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzarr radhiyallahu taala anhu, hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kata Abu Dzarr, "Ausani khalili, kekasihku mewasiatkan kepadaku, idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu." Kalau engkau memasak masakan maraq, kuah, maka perbanyaklah kuahnya. Thummanzur ila ahli baiti jiranik, kemudian lihat tetanggamu, fa'asibhu minha bima'ruf, dan kirimkanlah pada mereka dengan baik. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, bahwa Nabi SAW berkata, "Ya Abu Dzarr, wahai Abu Dzarr, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha." Kalau engkau memasak maraq, masak kuah, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan jangan lupakan tetanggamu. Suruh perbanyak kuahnya, kemudian bagi mereka. Dalam Musnad Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau Abdullah bin Amr bin As pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian dia bertanya pada keluarganya, "Ahdaitum minha li jarinal Yahudi?" Apakah sudah kau kirimkan kepada tetanggamu Yahudi? Sampai 3 kali diulang. Sudah apa belum?
Sudah kau kirimkan kepada tetangga kita Yahudi. Ketika mereka merasa terheran-heran, dikatakan oleh beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar." Jibril selalu mewasiatkan kepadaku dengan tetangga, sampai aku menduga bahwa tetangga akan mewarisi. Berarti masalah hak tetangga tidak hilang kalau dia kafir, Yahudi atau Nasrani, tidak hilang. Hak tetangga tetap. Hanya saja sudah dibahas tadi, yang tadinya 3 hak, tinggal 1 hak. Hak jar saja. Kalau dia muslim, hak jar dan hak keislaman. Kalau dia kerabat kita, hakul jar, hakul Islam, wa hakul qarabah. Lebih penting lagi. Wa fi sahihain, dan dalam 2 kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "La yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarih." Jangan larang tetanggamu kalau ingin memasang kayunya di dinding kita. Kata Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis ini, "Mali arakum anha mu'ridin." Kenapa kalian berpaling dari hadis ini? "Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum." Sungguh demi Allah, aku akan lemparkan hadis ini ke punggung-punggung kalian. Mau apa? Artinya di zaman itu saja sudah ada orang yang tapikan begitu. Kenapa kalian berpaling dari hadis sahih bahwa Nabi bersabda, jangan larang tetanggamu untuk memasang kayunya di dinding kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi sekedar paku. Tetapi sudah diajarkan tadi adabnya. Minta izin, menyampaikan maaf, Pak, saya mau masang paku di dinding Bapak. Oh iya, silakan. Dari sini dengan adab, dari sini dengan adab. Dari sini jangan membangun yang mengganggu tetanggamu. Dari sininya jangan larang kalau mereka ingin memasang kayunya di atap rumahmu atau di dindingmu. Hanya saja ada fikihnya. Ada fikihnya. Tidak begitu saja. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bahwa hadis ini menunjukkan, karena hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, annal jar yalzamuhu an yumakkin jarahu min wad'i khashabah, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tetangga harus mengizinkan, membolehkan tetangganya untuk memasang kayunya di dinding tetangganya dengan syarat la yadurru bijidari, tidak merusak dinding tetangganya, tidak merugikan dinding tetangganya. Karena hadis yang sahih. Barakallahu fikum, artinya tidak saling membuat madarat. Kalau rumah kita tidak rusak dan bisa memberikan manfaat pada tetanggamu, kenapa tidak? Silakan. Bahkan beberapa orang-orang yang saleh, dia ketika merasa mengganggu orang lain, dia bangun rumahnya, dia pasang dindingnya, di dinding tetangganya. Setelah itu dia perbaiki dinding tetangganya seperti semula. Ini memberikan hak tetangga, sehingga ketika sudah selesai tidak ada sisa apapun, rumahnya kembali utuh. Karena kalau ini mengganggu, kembali kena hadis yang pertama tadi, fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu tetanggamu. Walhamdulillah. Al-Marwazi berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, apakah kita wajib membantu tetangga kalau mereka kekurangan? Qala in kanal agniya, kalau dia cukup, maka bagaimana tidak wajib? Orang yang miskin di sana wajib dibantu, apalagi tetanggamu.
apalagi tetangga. Demikian pula disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam hadis-hadis yang sahih dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, at'imul ja'i' wa'udul marid fakufful 'ani fukul 'ani. Beri makan orang yang lapar, tengok orang yang sakit, bantu orang yang kesusahan. Yang mana ini? Tetangga atau bukan tetangga? Umum. Sehingga bisa kita katakan, apalagi tetanggamu yang sakit, apalagi tetanggamu yang kekurangan, apalagi tetanggamu yang kelaparan. Padahal secara umum, kaum muslimin harus saling bantu-membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Apa ruginya? Pancimu nggak hilang, nggak rusak, dipakai tetangga. Pak, ini saya besok ada kendul, ada ini, ada cara itu. Saya mau bisa ada, pakai. Walhamdulillah, kita mendapatkan pahala dalam keadaan barang-barang itu kembali. Wa yamna'un al-ma'un, tidak menghalangi dari perkara yang baik, tidak menghalangi dari barang-barang yang baik untuk membantu mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dari mana lagi mereka akan meminjam? Dari tempat yang jauh? Tentunya dari tetangga yang dekat. Barakallahu fikum. Wa madhhabu Ahmad wa madhhabu Malik annahu yamna al-jar an yatasarraf fi khas mulkihi bima yadurru bi jarihi. Madhabnya Imam Ahmad, madhabnya Imam Malik dan lain-lain, mereka berpendapat tidak boleh tetangga berbuat pada milik tetangganya, rumahnya, dindingnya, temboknya, segala macam, dengan seenaknya. Tidak boleh. Apa yang membuat madarat pada tetangganya tidak boleh. Fayazib indahuma kafful adha. Maka wajib menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, tidak boleh mengganggu tetangga, dan wajib kita menjaga agar jangan terganggu mereka. Kalau terpaksa mengganggu mereka, karena mungkin suara ketok palunya terdengar dok, 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 minta maaf pada tetangga, minta ridhonya. Pak, ini saya sedang bangun begini-begini, maaf ya kalau terganggu. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Dan itu cukup buat mereka, kaum muslimin. Hati mereka akan tentram. Masya Allah. Hanya masalah suara saja diminta maaf. Jangan kita ini merasa hidup sendiri, atau hidup di hutan sana, nggak punya tetangga, atau di tengah lautan. Ini kita hidup di masyarakat, punya tetangga, punya saudara, punya orang yang di kanan dan di kiri, yang mereka punya mata, punya telinga, punya perasaan. Kalau kamu mengeraskan suaramu, walaupun itu pengajian, akan mengganggu mereka. Karena pengajian itu ada sesuatu yang ada waktunya tertentu. Kalau setiap hari keras, mereka punya anak yang mungkin akan terbangun dengan suara itu. Mereka begini, mereka punya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi musik, apalagi suara-suara brang-breng-brong gak karuan. Ini sangat-sangat mengganggu. Imma kamu hentikan semua itu, taubat pada Allah Ta'ala. Wa imma engkau kurangi, sehingga dosamu berkurang, tidak mengganggu tetangga. Sudah melaksanakan yang haram, mengganggu tetangga lagi. Padahal dikatakan tetangga oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana jaruhu aw la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Enggak akan masuk surga yang tetangganya selalu terganggu oleh dia, enggak aman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kalau terpaksa kita mengganggu mereka karena ada suatu kasus tertentu, apakah sedang membangun atau sedang menggali sesuatu, dan ternyata mengganggu tetangga, minta izinnya, minta ridhonya. Dan tetangga yang diminta izinnya, minta ridhonya, hendaklah memakluminya. Karena itu adalah perkara yang la budda minhu, perkara yang harus. Maka disebutkan
Di dalam riwayat-riwayat Abu Abdurrahman Al-Hubli bahwa seseorang datang kepada Nabi mengeluhkan tentang tetangganya, maka Nabi menyatakan dengan kalimat kaf adaka wasbir li adahu. Jangan ganggu dia dan sabar terhadap gangguan dia. Lihat kalimatnya. Kaf adaka anhu wasbir li adahu. Kamu jangan ganggu dia, sedangkan kamu harus sabar dengan gangguan dia. Fakafa bil mauti mufarraqa, maka cukuplah kematian akan memisahkan kamu. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Sehingga beberapa ulama mengatakan bukan hanya tidak mengganggu tetangga yang namanya ihsan lil jar. Yang namanya memberikan hak tetangga bukan hanya tidak mengganggu, tetapi sabar terhadap gangguannya itu juga termasuk hak tetangga. Kamu sabar terhadap gangguannya. Fayasbir ala adahu hatta yufarriq bainahuma mautun aw dha'nun. Hendaklah sabar sampai kau berpisah dari dia dengan kematian atau dengan perpindahan. Sabar seminggu 2 minggu pindah. Alhamdulillah aman sekarang, tentram kampung kita. Demikian apa yang kita bisa sampaikan tentang masalah hak tetangga yang sangat besar dari kita. Dan Nabi SAW diberi pesan oleh Jibril dari Allah SWT untuk mementingkan tetangga. Sampai kata Nabi, aku menduga jangan-jangan tetangga mewarisi. Padahal ternyata tidak. Tetangga tidak mewarisi. Tetapi karena sangat pentingnya, maka dikatakan hampir-hampir aku mengira kalau tetangga itu mewarisi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Ustaz minta nasihatnya untuk istiqamah di jalan Ahlus Sunnah, di jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, karena saya sadar hidup bukan hanya di dunia saja, namun di akhirat tempat kita kembali. Nah, al-istiqamah aziz. Istiqamah itu sangat tingginya dan sangat beratnya. Kita hidup di dunia akan menemui berbagai macam rintangan-rintangan. Maka di samping upaya, jangan lupa berdoa. Berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Sedangkan usahanya adalah ilmu dan amal. Supaya kita istiqamah, belajar, mencari ilmu, dan kemudian berusaha untuk menerapkannya. Membaca ayat, terapkan. Baca hadis, terapkan. Mempelajari Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, yang dinukil oleh para imam Ahlus Sunnah. Kita pelajari, kita pegang kuat-kuat, kita amalkan. Ini bentuk usaha agar istiqamah adalah belajar, beramal, belajar, beramal. Belajar, kerjakan, belajar, kerjakan. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi orang yang mulia adalah orang yang begitu tahu kebenaran, dipegang. Loh, kemarin dia salah ketika mendapatkan ilmu, dia pegang. Apa ada seorang yang sempurna, tidak pernah salah? Pernah. Setiap orang pernah keliru, tergelincir, salah paham. Tetapi barakallahu fikum, orang mukmin adalah orang yang memiliki istijabah. Istijabah itu artinya menerima ketika datang kebenaran, menerima ketika datang ayat Al-Quran, menerima ketika datang hadis yang sahih, menerima ketika datang ijma', kesepakatan para salafus saleh, maka mereka akan pegang kuat-kuat. Kalau perintah dan larangan, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kalau dalam bentuk berita-berita tentang yang gaib, tentang akhirat, tentang yaumul qiyamah, maka mereka akan berkata amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami percaya karena itu semua dari Allah. Dua jawaban orang mukmin. Sami'na wa ata'na kalau berupa perintah dan larangan. Dan amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman, kami percaya karena semua dari Allah kalau merupakan berita-berita dari Quran dan Sunnah. Jawab, katakan amanna bihi kullun min 'indi rabbina.
Maka usaha dengan doa harus beriringan. Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati-hati kita. Al-qulub baina isbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati kita di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kayfa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka harus kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Bagaimana berbakti kepada orang tua setelah wafatnya? Dan amalan apa saja yang paling utama ketika kita sebagai anaknya untuk keduanya? Kalau orang tua telah meninggal, maka bakti kita kepada orang tua adalah kalau masih sempat menguruskan jenazahnya, menyolatkannya, menyampaikan amanah dan wasiat-wasiatnya, menghubungi silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, kerabat bapak, kerabat ibu, dan mendoakannya. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam riwayat tadi, kisah seorang yang disuruh mengeluarkan perabot-perabotnya dan kemudian dilaknat oleh tetangga-tetangganya. Pertanyaannya, bolehkah melaknat? Yang rajih, yang paling sahih dari pendapat para ulama, tidak boleh melaknat dengan ta'yin. Dengan ta'yin itu si fulan dilaknat, tidak boleh. Tetapi kalau melaknat dengan ta'mim diperbolehkan pada yang dilaknat di dalam Quran dan Sunnah. Siapa yang begini akan dilaknat, siapa yang begitu akan dilaknat. Tapi ketika ada orang yang berbuat, berarti kamu dilaknat, tidak boleh. Karena belum tentu. Bisa jadi ada kasus-kasus yang menyebabkan dia tidak dilaknat. Mungkin karena tidak mengerti, karena tidak tahu, karena terpaksa, dan macam-macam lagi. Saya melihat dan mendengar langsung dua peristiwa yang berbeda. Seorang yang pertama mengatakan saya melihat malakul maut. Setelah ucapan tersebut, orang tersebut meninggal. Kejadian kedua, seorang merasa diintai seseorang tidak dikenal. Dan setelah diceritakan kepada temannya, dia meninggal. Pertanyaannya, apakah malaikat bisa menampakkan diri kepada orang biasa seperti kita? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Tetapi khusus bagi orang yang akan wafat bisa terjadi. Bisa terjadi. Kadang-kadang kalau dia orang saleh tersenyum melihat malaikat yang datang. Karena malaikat yang akan menyambut nyawanya dalam keadaan putih bersih atau berpakaian putih dengan bau yang harum ila akhir. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu orang jelek yang datang malaikat yang hitam, membawa kafan yang hitam, yang berbau busuk. Yang saya heran, orang tadi kok tahu kalau itu malakul maut. Saya melihat malakul maut. Loh, kok tahu dia kalau itu malakul maut? Biasanya ketika orang melihat sosok yang baru dilihatnya, tidak pernah seumur hidup melihatnya, paling tidak dia akan takut. Itu saja. Dan itu yang sering terjadi. Beberapa ikhwah pernah menalkin orang yang akan wafat. Orang itu melihat sesuatu, ketakutan. Tapi tidak tahu kalau itu malakul maut. Cuma ketakutan saja. Itu yang sering terjadi. Maka ini orang hebat sekali. Kok kenal malakul maut? Allah rahmu yakfir. Semoga Allah merahmatinya.
Atau menduga saja. Menduga kalau itu adalah malakul maut. Seorang tetangga sering melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu hingga pada malam hari yang membuat istirahat kami terganggu. Bagaimana menasehatinya? Iya, ini tadi yang disebutkan oleh beberapa ulama, bukan hanya kita tidak mengganggu, tetapi kita sabar terhadap gangguannya. Kalau kalian tidak sabar, ya paling tidak menyampaikannya dengan baik-baik pula. Pak, mesin Bapak mengganggu kami. Tolong dibikin ruangan yang rapat kayak atau apa saja supaya jangan mengganggu. Marut kelapa untuk dipasarkan besok pagi, subuh harus sudah sampai ke restoran-restoran. Maka mulainya jam 3 malam. Masya Allah. Ya, kalau kita sabar, alhamdulillah dibangunkan tahajud, kan begitu. Begitu mesinnya bunyi, wah ini si fulan sudah mulai kerja. Ya sudahlah, saya mau sholat malam, kan begitu. Kalau dia sabar. Tapi kalau mau nyampaikan, silahkan sampaikan dengan baik-baik. Bagaimana tetangga minta izin untuk memutar musik? Mau nggak ngasih izin nggak enak. Gimana? Ini khonibna azakullah yang sering terjadi. Karena sebagian masyarakat awam tidak mengerti kalau musik itu haram. Padahal dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Dalam Sahih Bukhari. Nanti akan ada kaum-kaum dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Ma'azif itu alat-alat musik. Kalau Nabi menyatakan akan ada yang menghalalkan, artinya dia haram. Kecuali ketika pernikahan diperbolehkan duf saja. Sebagian besar kaum muslimin mengira pernikahan boleh musik bebas. Padahal hanya duf yang dibolehkan. Kalau kata orang sekarang apa? Genjering, rebana. Silakan. Kalau itu adalah acara pernikahan. Benar. Kalau bukan, kita menyebutkan bahwa kita terganggu. Kita terganggu. Emang kenapa salawat? Haram? Salawat kepada Rasulullah SAW baik, barakallahu fikum. Sallu ala Nabi, disuruh kita bersalawat pada Nabi SAW. Yang jelas barakallahu fikum, kita disuruh untuk sabar terhadap gangguan tetangga. Disuruh untuk sabar terhadap gangguan tetangga. Mau apa lagi? Mau kita melawan? Atau kita memaksa untuk jangan? Apakah itu hikmah? Barakallahu fikum, itu bukan hikmah sama sekali. Tercampur. Punya jam sendiri. Sampai jam berapa? Sampai selesai. Oh, ini istiqomah yang tadi. Bolehkah berjualan persis dengan apa yang dijual tetangga karena rumah kita sama-sama di pinggir jalan raya? Sesungguhnya tidak ada larangan. Sesungguhnya tidak ada larangan. Tetapi kalau engkau khawatir akan terjadi sesuatu pada tetanggamu, jual yang lain saja.
Nah, rizki sudah dicatat di sisi Allah Ta'ala. Walaupun jualnya sama, tempatnya sama, harganya sama, toh nanti akan terjadi apa yang Allah takdirkan. Yang ini yang laku, yang ini yang tidak laku. Bagaimana sikap tetangga yang terlampau cuek, meski kita sudah perhatian, sabar terhadap kecuekannya. Nah, yang penting kita terus memberikan salam kepadanya. Bagaimana hukum mentahdir atau menghajar tetangga yang sombong sebagai pembelajaran? Masalah menghajar, masalah mentahdir itu adalah indal hajah, ketika ada hajat dan diperlukan. Dan bisa dilihat mana yang lebih besar manfaatnya dan madaratnya. Kalau lebih besar manfaatnya silahkan. Tapi kalau dikhawatirkan madarat yang lebih besar, tidak usah. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum demonstrasi atau aksi dan sebagainya? Demonstrasi bukan dari ajaran Islam. Tidak ada sejarahnya demonstrasi di kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in. Justru yang terjadi demonstrasi adalah pada para pemberontak kepada Utsman bin Affan. Berkumpul mereka di depan rumah Utsman, mengepungnya dan menuntut untuk turun. Aksi damai. Awalnya gak pakai senjata. Tetapi biasa, kalau massa sudah bertumpuk, mudah sekali dipicu dengan provokator. Maka terjadilah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Asalnya mereka bukan untuk berperang. Dan itu yang sering terjadi. Demonstrasi, kemudian ditunggangi, terjadi pertumpahan darah. Bagaimana cara memberikan hadiah tetangga yang memiliki satu hak atau tiga hak? Dari segi jumlahnya apakah sama atau tidak? Lebih diutamakan yang memiliki tiga hak. Karena mereka tetangga dan saudara. Kalau kita punya satu, kasihkan dia saja. Kalau punya dua, kasihkan sama yang lain. Kalau punya tiga, kasihkan yang satu hak juga. Enam. Tetapi kalau sama mereka semua, haknya satu semua, atau haknya dua semua, muslim semua, dan mereka tetangga semua, maka kata Nabi, yang paling dekat pintunya. Adapun jumlahnya, sudah kita sebutkan bahwa keutamaan yang perlu dibantu adalah yang punya tiga hak. Bagaimana sikap kita ketika ada tetangga yang non-muslim memberikan hadiah berupa makanan? Bolehkah kita mengkonsumsinya? Kalau dia Yahudi atau Nasrani, boleh. Karena Allah mengatakan ta'amu ahlil kitab hillun lakum. Makanan ahlul kitab halal buat kalian. Kalau kita tidak tahu di dalamnya ada halal atau haram, kita tanyakan. Mereka akan paham. Oh enggak, ini enggak ada yang haram, ini halal kok Pak. Adapun sembelihannya kata para ulama halal, sembelihan mereka Yahudi dan Nasrani. Bagaimana cara mentarbiyah seorang anak dengan tarbiyah yang menyenangkan? Ini pertanyaannya nggak salah ini. Mestinya pertanyaannya bagaimana cara mentarbiyah seorang anak dengan tarbiyah yang baik, yang sempurna. Ya kan gitu pertanyaannya. Bagaimana cara mentarbiyah dengan yang menyenangkan? Kok aneh pertanyaannya? Tujuannya disenangkan atau dididik? Barakallahu fikum. Ala kulli hal, mendidik anak itu ada dua sisi penting. Pertama, memberikan sesuatu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Belajar baca, belajar menulis, belajar mengenal nama Allah, sifat-sifatnya, mengenal Rasulnya, kan begitu. Dan ada sisi kedua, membiasakan. Pada anak-anak, membiasakan lebih penting daripada mengajari. Pada anak-anak, lebih dominan membiasakan daripada memberi ilmu. Memberi ilmu sedikit saja.
Tapi biasakan. Ayo anak-anak begini, ayo anak-anak. Jangan lupa apa yang kemarin saya katakan. Kerjakan. Ayo doa paginya baca. Ayo doa sorenya. Biasakan terus sampai terbiasa. Yang diajari yang sesuatu yang tadinya tidak tahu jadi tahu disebut ta'lim. Membiasakan disebut tarbiyah. Maka tarbiyah dan ta'lim harus seiring bersama. Hanya saja pada anak-anak porsinya lebih banyak tarbiyah. Itu dulu jawaban pertama. Jawaban kedua, bahwa anak-anak ini masih pada masa-masa bermain. Mungkin itu dimaksudkan oleh si penanya. Sehingga jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang. Bahkan secara resmi dilarang pula oleh pemerintah untuk memaksa anak-anak pada batas yang mereka tidak mampu. Jangan. Makanya anak-anak kecil selalu sekolahannya taman bermain, taman kanak-kanak, apalagi disebutnya taman, agar mereka senang. Tetapi barakallahu fikum pada perkara yang halal, jangan pada perkara yang haram. Ayo, ini ada 3 tulisan, 1 merah, 1 biru, 1 hijau. Yang merah ini siapa? Nama siapa? Sudah ditulis namanya. Nama Allah, nama Rasulnya. Mereka akan hafal dengan warna-warna tadi. Terus bikin permainan. Silakan, selama itu halal. Tapi jangan diajarin musik. Kebanyakan anak-anak TK diajari musik, suruh nyanyi, suruh menari, itu tidak mendidik. Tidak mendidik. Bentuk-bentuk permainan untuk anak-anak TK sangat banyak. Sangat banyak. Alat-alat peraganya sangat banyak. Dan hampir semuanya boleh. Kecuali yang haram tadi. Bagaimana kalau kita yang merasa tidak aman terhadap tetangga, sudah disebut disuruh sabar sampai dia mati atau dia pindah? Apa memang dibenarkan tidak menyolatkan jenazah tetangganya yang dianggap munafik atau kafir? Kita menghukumi secara zahir. Kalau zahirnya dia muslim, maka kita salatkan. Kalau kamu merasa ada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah atau bid'ah, maka kamu kerjakan salatnya kemudian selesai. Tidak mengikuti acara yang bid'ah. Bagaimana adab salat berjamaah yang benar dan sesuai diajarkan dengan Nabi SAW? Adab salat jamaah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, ila akhirih. Kata Nabi SAW, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Kalau imam ruku', ruku'lah kalian. Kalau imam mengangkat kepalanya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Idza sajada fasjudu ila akhirih. Maknanya, hendaklah kita mengikuti imam dalam gerakan-gerakan mereka. Sampai Nabi bersabda, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau dia salat dalam keadaan duduk, maka kalian semua salat dalam keadaan duduk. Karena Nabi SAW tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kemuliaannya, ketinggiannya. Sehingga walaupun dia sakit, tetap salat duduk jadi imam. Maka para sahabat disuruh duduk oleh Nabi. Dengan isyarat tangannya. Duduk. Tetapi kalau kita bukan Rasul, bukan Nabi, banyak yang bisa menggantikan kita. Kalau nggak bisa berdiri, ya digantikan saja. Jangan sampai membuat orang kebingungan suruh sholat duduk semua. Ikuti imamnya. Nah, itu pertama.
mengikuti imam dalam gerakan-gerakan mereka, tidak mendahului imam. Yang kedua, berupaya untuk mendapatkan takbiratul ihram, jangan terlambat. Sehingga namanya sholat jamaah di masjid bersama imamur ratib. Imam rawatib, imam yang memang resmi dijadikan sebagai imam. Sehingga jangan berkata, nanti saja kita sholat sendiri berjamaah. Jadi imam rawatib selesai, 10 menit seperempat jam kemudian datang rombongan sholat jamaah lagi. Itu berbeda nilainya. Bahkan itu tidak dikatakan sholat berjamaah bersama imam. Yang namanya sholat berjamaah bersama imam adalah di masjid bersama imam rawatib. Nah, sholat berjamaah. Bagaimana kalau kita merasa tidak aman? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga yang berakidah Syiah? Siapa yang menyimpang sesat keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka bukan saudara kita. Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan tentang Syiah, bahwa apakah benar mereka itu ikhwanuna? Kata dia, la, mereka ikhwanus syayatin. Syiah bukan saudara kita, tapi saudara syaitan. Sehingga kalau dia sudah demikian keadaannya, maka dia bukan lagi saudara kita. Kalau sudah benar-benar terbukti Syiah Rafidhah. Kalau masih berbau-bau Syiah dalam keadaan masih seperti ahli sunnah, barangkali bisa diingatkan agar menjauhi orang-orang Syiah. Tetapi kalau sudah jelas dia Syi'i Rafidhi, membenci Abu Bakar wa Umar, membenci para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan bukan saudara kita. Barakallahu fikum. Bagaimana memberikan hadiah sudah dijawab. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.